pertama tadi mengenai digital transformation, bukan dalam waktu yang singkat ya, bukan 2 tahun ya. Jadi kita lakukan itu puluhan tahun. Hanya memang masanya berbeda-beda. Kalau Bluebird berdiri tahun 72, kita sempat pakai ada call center digital, call center atau komputerisasi, lalu kita pakai GPS, lalu kita mulai pakai handphone, lalu kita mulai buat aplikasi, lalu aplikasi berkembang, lalu pakai IoT, lalu driver pakai ini. Jadi masanya terus berjalan. Jadi digital transformation alhamdulillah di Bluebird memang bukan berlangsung dalam sekejap, tapi memang dalam 8 tahun terakhir ini perkembangannya sangat pesat karena tantangan zamannya juga sangat diminta. Nah, pertanyaannya bagaimana bertransformasinya. Jadi memang pertama tadi kita sudah punya basis bahwa memang penggunaan teknologi menjadi hal yang mutlak di Bluebird, bukan anti teknologi. Lalu pengemudi dilatih, karyawan dilatih, pelanggan pun juga belajar sama dengan teknologinya. Nah, yang untuk bisa melatih digital transformation supaya bisa lebih cepat, kalau kami melihatnya ada 2 approach. Digital transformation itu pasti rule pertama top down, karena nggak ada yang mau berubah, itu susah. Dan top down itu pun juga terkadang galau, karena top down itu nggak bisa semerta-merta top down, karena harus dapat input bottom up. Karena kan kita melihat misalnya dari A ini kita harus pakai alat ini gitu, coba implementasi, pokoknya harus alat ini. Nah, itu harus diukur keberhasilannya. Kalau bawah bilang nggak bisa, belum tentu langsung ditolak, tapi kita harus aware kalau bottom up-nya menyatakan akhirnya, Pak nggak mungkin Pak, ini contohnya kalau tadi mau transformasi AI assistant gitu kan, di atas kertas bisa kita hitung, oh ini cukup bisa, pokoknya jalanin. Di bawah bilang, Pak nggak mungkin ini jalan dengan cara begini, nggak dapet. Itu satu, jadi top down approach dan bottom up. Kedua, memang harus banyak mencoba. Jadi nggak ada satu digital transformation ataupun inisiatif di Bluebird yang sekali jalan langsung berhasil, nggak ada. Kita mendapatkan beberapa produk dan hasil seperti ini melalui iterasi yang berkali-kali, cuman nggak kelihatan aja di kesulitannya gitu ya. Tapi kalau ditanya di tim, ya nyoba ini nggak jadi. Belum lagi faktor yang paling penting dalam digital transformation, change manajemennya. Orang yang mau berubahnya tadi, kalau mau disuruh berubah nggak bisa. Nah, simpelnya sih sebenarnya change management gini aja. Kalau gue berubah, gue untungnya apa? Itu harus dicari benang merahnya. Itu menjadi blocker psikologis pertama untuk berubah. Kalau dia tidak merasa terancam, ya akan merubah digitalisasi itu akan jadi lebih mudah karena buat dia indifferent. Kita mungkin belum bisa memberikan posisi dia yang lebih baik kalau dia berubah. Contohnya call center lah, contoh ini. Kita juga mendorong pertanyaannya, nanti kalau diganti sama agent, petugas teleponis saya, call center saya kemana? Kamu hilang kan? Gak mau dia jawabannya, gitu. Ya kita yakinkan dulu, paling nggak dia equal. Kamu tidak akan kehilangan pekerjaannya dulu. Satu, karena itu adalah pikiran yang paling umum. Kedua, habis itu kita transisikan prosesnya, gitu. Jadi ya. Digital is digital, tapi human is more important dan digital itself-nya ya kalau saya lihat. Jadi ya memang tadi kalau kita melihat harus berulang-ulang, top down itu ada. Nah, mungkin kalau mau ditambahkan, ini bocornya besar banget kali ya. Iya. Biarin, pasti udah stres, pasti udah mulai stres dia. Struktur organisasi penting dirubah, karena struktur organisasi yang tidak mendukung perubahan pola kerja, direksi dan manajemennya bingung. Yang terjadi di bawah, ini bagian ngomongin apa sih, dia kagak ngerti apa yang kita kerjain. Nah, struktur organisasi itu nggak berubah dalam waktu singkat. Kita punya yang namanya Strategic Transformation Office, itu tahun 2016 sebelum disrupsi masuk, waktu pas masuk awal. Sampai sekarang pun sudah hampir 8 tahun, orang di Bluebird masih kadang-kadang, kerjaannya ngapain sih gitu. Walaupun sudah lebih baik, bayangkan 8 tahun, tetap ada bagian yang masuk merasa kerjaannya ya ada duplikasi memang terkadang, tapi memang dia banyak berperan untuk melakukan transformasi. Itu salah satu implementasi adanya perubahan organisasi mendukung, belum tentu ya, tapi di Bluebird dilihatnya mendukung karena kompleksitas kerjaannya. Begitu.